Baiklah, selamat malam untuk kita semua. Di sini saya akan membahas mengenai materi limit fungsi aljabar dengan menggunakan program dari website JDB online. Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita bahas. Pertama, kita buka dulu websitenya, yaitu onlinegdb.com. Lalu pilih pas bahasa pemrogramannya yaitu Pascal. Di sini kita klik judulnya limit fungsi aljabar. Pada bagian ini kita langkahi satu, lalu kita buat kurung terawal, lalu kita buat keterangan algoritma berupa satu, yaitu deklarasi variabel untuk menyimpan nilai limit titik x dan nilai h. Nah, pendekatan delta x, lalu juga untuk dua meminta input dari pengguna untuk titik x di mana limit akan dihitung. Kita menggunakan pendekatan limit dengan formula. Nah, ini formulanya ini yang paling penting ya teman-teman. Kita tahu bahwa formula dari limit f x tambah h kurung dikurang itu yang limit f x f h menuju 0 itu ya teman-teman, yang dimana rumusnya kita pasti tahu yaitu fx tambah h dikurang fx per h hanya di luar teman-teman, sini per h untuk h yang sangat kecil. Keterangannya itu mendefinisikan fungsi x yang akan digunakan. Itu menghitung nilai limit dan menampilkan hasil. Jadi kita punya algoritma berupa deklarasi variabel untuk menyimpan nilai limit titik x dan nilai h pendekatan delta x, lalu meminta input dari pengguna untuk titik x di mana limit akan dihitung. Kita menggunakan pendekatan limit dengan formula fx tambah h dikurang fx per h untuk a yang sangat kecil, lalu mendefinisikan fungsi fx yang akan digunakan dan diakhiri dengan menghitung nilai limit dan menampilkan hasilnya. Jadi nanti akan nampak hasilnya itu ya teman-teman. Oke, sampai di sini kita langkahi satu, lalu kita buat use. Nah, use-nya ini teman-teman fungsi use cerita matematika itu digunakan untuk menangani input atau output konsol dan unit math yang digunakan untuk fungsi matematika. Jadi meskipun tidak digunakan di sini, biasanya pada math-nya itu yang pada program di JDB online itu akan ada beberapa fungsi kompleks nanti yang bisa dimunculkan untuk perhitungannya.
sebenarnya CTL math. Lalu kita buat kurung kurawal yang menandakan penjelasannya bahwa ini unit untuk menangani input or output. Pokoknya ini nggak perlu tulis, cuman ini seperti yang diperintahkan, mesti jelas bahwa ini fungsinya apa langsung. Jadi saya ketika filenya ditengok pada programnya bisa langsung dilihat ini untuk apa fungsinya. Tiga kurawal. Kayaknya ini hanya berfungsi sebagai penjelas saja teman-teman. Lanjut kita baris rangkaian lalu tulis var x, h mana limit real limit real yang menjelaskan bahwa kurawal variabel untuk menyimpan titik x nilai-nilai k dan hasil limit. Kita klik langsung ke function dimana kita pasti tahu bahwa x itu adalah bilangan real. Lanjut kita buat juga penjelasannya. Fungsi fx yang akan digunakan dalam perhitungan limit. Lanjut kita ke fungsi bikin ini secara fungsi yang udah ada, jadi di bagian sini akan memuat langsung ke program penjalanan programnya. Oke, baiklah. Nah, kita langsung aja ke dimana kita akan mengisi bahwa fungsi yang kita gunakan adalah fungsi yang f 2 sama dengan x dikali di sini berupa tanda bintang ya teman-teman, bintang x ditambah 2 dikali x ditambah 1, yaitu baru kurung kurawal yang ini menjelaskan bahwa ini adalah contoh fungsi aljabar yang kita pergunakan, yaitu fx sama dengan x. Sini pangkatnya berbeda ya teman-teman, di sini pangkatnya kita mesti menggunakan yang kayak gini biar dia nggak dikira bagian dari fungsi yang di sampingnya gini, nggak jadi formula, cuman menjelaskan bahwa inilah formulanya gitu. Jadi yang nggak akan masuk ke program komputernya, hanya sebagai penjelas bahwa di sini adalah berupa penjelasan. Oke, langsung kita akhiri dengan n. Lalu di sini kita buat lagi bidding yang baru. Jadi akan ada 2 proses ya teman-teman.
kita tulis CLR SCR, di mana ini berguna untuk membersihkan layar dan layar supaya nanti dia nggak akan ribet teman-teman, jadi nggak akan ada kayak dia penuh-penuh lah di layar itu, nggak akan kayak gitu jadinya. Mungkin bisa dilihat setelah kita menjalankan program habis ini. Program itu fungsi observer. Oke teman-teman, koma ini berfungsi untuk menampilkan judul program sama juga kurung kurawal biar apa teman-teman, ya betul sekali, biar dia nggak apa tulisannya, biar nggak tertempel di situ. Akhirnya kita bakalan isi ada tulisan-tulisan yang ganjal, kan ini untuk apa ya apa. Oke, kita lanjut. Oke, kita buat garis apa panjang sepanjang ini aja ya teman-teman, udah cukup kayaknya. Kita titik koma lagi, lanjut kurung kurawal. Bagaimana untuk pembatas untuk bagian judul. Jadi akan ada batasnya teman-teman, hingga langsung aja di situ tertulis apa, jadi dia akan terlihat bersih. Oke, lanjut di bagian ini lagi, kita rangkai satu baris, kita buat save. Sini kita akan buat untuk mereka yang membuka atau menjalankan program biar mengerti di mana dia meletakkan atau memasukkan nilai X-nya. Nah, masukkan nilai X di mana limit akan dihitung. Oke. Jadi programnya jelas. Dia dapat mengarahkan para pengguna link nantinya bisa menggunakan dan mengetahui apa yang mau dicari, apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dilakukan sesuai. Oke, kita lanjut. Di sini kita buat rel di mana nanti ini akan berfungsi untuk membaca input untuk membaca input pengguna. Kita tutup, lalu kita klik sekali, baru kita cari atau kita masukkan fungsinya langsung itu ya. Berfungsi untuk dengan batas 0,000 sebanyak 5 saja terbuat teman-teman. Jadi dia ada batasnya di belakang 0 ada berapa? 0,01. Siapa tahu dia masukkan nilai yang mendekatinya terlalu jauh di belakang koma, nilai H yang sangat kecil untuk pendekatan limit, teman-teman.
Kurang lagi untuk menghitung limit menggunakan pendekatan tadi, mana x ditambah h kurang f x. Kurang lagi dimana limit fungsinya itu adalah limit sama dengan f x ditambah a tutup kurung dikurang f x per a. Saya bisa rapikan lagi teman-teman biar nanti agaknya jelas dan nggak akan kelihatan risih. Ya, di sini kita jangan lupa buat titik koma. Memang ini nggak bakalan terlalu berpengaruh titik koma, namun alangkah baik diakhiri dengan titik koma biar dia lebih terlihat rapi. Bukan kita masukkan lagi penjelasan untuk menyuruh pengguna atau user nanti mau masukkan apa nanti bisa sedikit atau di sini untuk bagian hasil nampaknya teman-teman, karena yang saya buat juga dia untuk bagian hasil. Nanti di kata-kata untuk limit x di titik x sama dengan di sini kita buat koma x banding 0 banding 2 koma adalah koma limit banding 0 banding 4. Nah, koma sini untuk menampilkan hasil limit ya teman-teman, menampilkan hasil limit. Nah, kita rangkai lagi itu beres saja kita lagi dia untuk menunjukkan bahwa ada lagi atas kalau untuk dia mengenal waktu saya coba saja teman-teman. Oke, kita bisa lagi dan untuk program jelaskan bahwa program sudah selesai. Program selesai. Nah, di sini saya tambahkan juga ya teman-teman. Saya tambahkan penjelasan lagi biar dia lengkap. Nampilkan pesan-pesan bahwa program selesai. Oke, setelah itu kita angkai satu lagi buat dia reagen kurung kurawa akan untuk menunggu input pengguna sebelum menutup program. Ya, M. Sini ada M juga. Oke, baiklah. Nah, berikutlah programnya. Mungkin ada penjelasan yang bisa saya jelaskan.
di mana di sini kita paling utama untuk membuat algoritma, penjelasan apa aja yang mau, maka kita lakukan selama program ini. Lalu kita gunakan use charter, di mana ini akan mengenai apa-apa aja untuk menangani input dan output. Di sini juga ada variabel disingkat dengan var, xa, limit, dan realnya. Ini untuk menyimpan data yang diperlukan. Nanti pada bagian CLSS, R ini untuk merumuskan program output agar lebih rapi. Jadinya rapi nanti pas sudah kita jalankan. Oke, untuk written dan read-nya itu digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Jadi, kan nanti ada program. Nanti program itu pas dirunkan akan memunculkan apa yang ada di sini. Nanti kita akan coba. Dan pendekatan limit itu meliputi yang ini ya teman-teman. Hanya. Dan juga ada fungsi fx itu untuk menyatakan dari mana fungsinya itu berasal. Ya, ini teman-teman, ini fungsi fx, ini pendekatan limit. Dan fungsi desimal ini yang paling muncul ya teman-teman. Dan ini untuk menjelaskan dari mana fungsi desimal. Jadi digunakan untuk menampilkan angka dengan format tertentu. Format tertentu artinya batasannya itu berapa banyak di belakang koma, berapa di apanya. Oke, baiklah kita coba menjalankan aplikasi programnya teman-teman. Run. Oke, baiklah. Nah, akan nanti masuk dia nilai x di mana limit akan dihitung. Kita masukkan dia misalnya 2. Kita tekan enter, maka akan didapatkan hasil bahwa limit dari fx di titik x sama dengan 2 adalah 0,6,00. Ini 2 itu batasan mau berapa nanti limit x-nya, bisa 2,56. Ini nanti hasilnya adalah di 6 segitu. Oke lah. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai penggunaan program bahasa Pascal dengan materi fungsi limit aljabar dengan menggunakan web online kredit. Semoga ini dapat membantu teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih.